kita waktunya buat bertanya aja deh Ustaz. Ya. Lagi jalan, dia lari nih Ustaz dari jauh nih. Emang saya jadi nggak fokus ya nih orang. Nih orang mendekati saya bener. Ada bapaknya sih sebenarnya. Ya nama juga Ya. kan orang Arab. Orang Arab kan tahu sendiri ya. Itu anaknya lari-larian gitu. Pas lagi lari, pas emang bener mau mendekati saya Ustaz, saya tahan begini, tahannya saya pelan sih, cuman kan dia begini buk gitu ya kan, karena dia kenceng larinya gitu. Saat bapaknya sampai aduh kesian gitu sama anaknya gitu. Pas saya kemarin baca hadis ini, wah jangan-jangan saya kemarin salah loh gitu kan. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rabbi samawati wal ard, ilahnya kita semua Allah, yakni penguasa langit dan bumi beserta isinya, yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat thalibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya adalah kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan kajian kita kali ini. Salawat serta salam terlupa kita haturkan kepada junjungan kita, manusia terbaik, teladan kita semua, suri teladan kita semua, Sayyidina wa Habibina wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga terlupa ke atas para sahabat dan mereka yang berjuang di atas agama Allah hingga hari kiamat tiba, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya yang senantiasa menegakkan agamanya, yang selalu menghidupkan sunnah nabinya dan sesuai kemampuan kita, amin ya rabbal alamin. Ya ikhwan fillah, ajakumullah wa iyyakum. Kita bertemu lagi masih di channel Milenium Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online. Masih membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Alhamdulillah sekarang masuk ke dalam, insyaallah masuk ke dalam bab mauqiyat ya Ustaz ya. Bab waktu-waktu sholat. Hadis ke 163, alhamdulillah. Semoga berguna dan menjadi ladang amal bagi kita semua. Ya, pertama masih dipandu oleh Ustadz kita, Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ali. Alhamdulillah beliau sudah berada di antara kita, dan senantiasa kita selalu memberikan doa kepada para ulama kita, para ustadz kita, agar diberi kesehatan, kekuatan fisik maupun batinnya, murah rezeki dan dimurahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini, semoga berguna bagi ikhwanufillah. Sebagai penutup ilmu, wa bi khusus ana al-fakir. Tanpa berbanyak kata, untuk waktu dan tempat kepada Guru Ustadz Ali Fadol Maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi min syaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran فَاتَّقُوا الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن
tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Baik, ikhwati fillah, dibuka kitab Bulughul Maromnya babul mawaqiti, bukan mawqiat ya, mawaqiti. Oh, maaf. Bab waktu-waktu salat. Hadis ke 126. 163. Ya, dalam kitab ini ada hadis pertama dalam bab ini. Suratnya juga bisa dilihat tentang waktu-waktu sholat ada di surat Ar-Rum ayat 17 dan 18, surat 30 ya. Surat 17 dan 8 ayat 17 dan 18. Ar-Rum ayat 17 dan 18, surat Hud ayatnya 114, ya. Surat 17 itu ayat Al-Isra ya, ayatnya ke-78, dan surat ke-24 An-Nur ayatnya ke-58. Kan banyak orang yang bertanya-tanya tuh, orang-orang aliran apa tuh? Aliran kiri lah ya. Waktu sholat nggak ada tuh dalam Quran. Kita bahas dalam Quran gitu ya. Silakan cek sendiri, kalau nggak mau cek udah biar aja waktu dengan sangat orang begituan. Baik, hadis 163 an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhoinya. Semoga Allah meridhoinya. Meridhoi keduanya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah berkata. Kalau bisa, tapi yang ini ya pakainya yang terjemahan Arab biar enak, sambil belajar bahasa kan. Qala, telah berkata, waktu zuhri idza zalatis syams, apabila zalat condong atau tergelincir, as-syamsu, matahari, ya, waktu matahari tegak di atas kepala kita, lalu mulai condong geser sedikit ke arah barat, ya, karena kan asalnya dari arah timur, dia berjalan ke arah barat. Pas ketemu di tengah-tengah, ya, geser dikit, maka sudah masuk waktu itu. Kalau melihat ke atas, hilau, susah, matanya perih. Ya, lihat bayangannya saja. Lihat bayangannya, kalau antum berdiri, maka bayangan antum, ya, kalau waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat, bayangan antum tegak lurus. Ya, ke arah mana? Bisa ke arah utara. Ke arah utara. Tapi kalau antum, atau juga bisa juga bayangannya menyatu dengan diri antum, nggak ada bayangannya. Nggak ada bayangan. Ya. Ya. Nah, kalau mulai condong, lihat bayangannya, condongnya ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kiri kan bayangannya berarti di sebelah timur. Kalau ke kanan, sebelah barat bayangannya gitu. Maka mataharinya kebalikannya. Iya. Kalau condongnya ke timur, berarti bayangannya di barat. Maka sudah masuk tuh waktu zuhur, walaupun sedikit ya. Oh gitu. Walaupun sedikit condongnya sudah masuk waktu zuhur. Ya, tapi ada beberapa ulama yang ketat bahwa waktu zuhur itu bukan waktu zuhur, ada waktu asar gitu. Ya. Jadi pada saat waktu zuhur mulai condong sedikit sudah masuk gitu. Bayangannya ya, matahari ada di sebelah kanan. Ya. Kalau tegak lurus haram, waktu yang diharamkan. Lalu wakana dillu rajul, dan adalah dillu, bayangan, ya, ar-rajul, seseorang, katulihi, sepanjangnya, maksudnya sama panjangnya, seperti panjang irinya. Ya, kalau misalnya kita taruh tongkat 1 meter, maka bayangannya juga 1 meter. Ya. Selama panjangnya sama, ya, malam ya betul waktu asar. Jadi waktu pada saat panjang bayangannya, kalau mau diukur bayangannya sama dengan panjang aslinya, ya, selama kapan? Selama belum datang waktu asar.
Maka selama belum datang waktu asar, maka masih ada waktu zuhur gitu kan. Iya. Hadisnya ditambahin dalam riwayat Muslim nomor hadis 681. Nanti saya singkat saja ya. Innama tafridu ala man lam yusilla salat. Titik panjang keterangannya hatta yaji'a waktu salat al-ukhra, sampai datang waktu salat yang lain. Ya. Selama belum datang waktu salat yang lain maka masih ada waktu salat yang itu yang sebelumnya. Ya. Baik. Lalu pertanyaannya, kapan batas waktu zuhur? Waktu asar. Kapan waktu asarnya? Sebelahnya. Wa waktul asri, dan waktu sholat asar ini sudah boleh ya, malam tasfaros samsu, selama belum kuning matahari. Selama kufran kuning, selama belum menguning matahari. Ini pendapat yang pertama ya, karena hadisnya banyak. Ini adalah di bawahnya tentang sholat asar itu selama matahari belum terbenam, ya, selama belum datang waktu sholat yang lain, waktu sholat maghrib. Ya, sholat maghrib pun pas pada terbenam. Ya. Nah kalau kuning berarti matahari masih ada nggak? Masih. Nah ulama berpendapat ini waktu-waktu makruh. Waktu makruh ya dimakruhkan untuk sholat asar. Masih boleh tapi makruh. Ya makruh, hukumnya makruh, tidak dilarang ya, makruh, saya tidak disuka. Khawatir termasuk orang yang lalai nantinya. Baik, jadi boleh ya, masih ada waktunya, tapi beberapa ulama menghukum ini makruh. Karena matahari ini berarti masih ada matahari. Ya. Waktu sholat maghrib, dan waktu sholat maghrib malam tajub syafaq, selama belum hilang syafaq. Apa itu syafaq? Syafaq itu warna merah di sebelah barat. Pada saat matahari terbenam itu, ya pada saat matahari terbenam, lalu tidak lama kemudian muncul warna merah di sebelah barat. Ada yang mengatakan syafaq itu putih, langit putih. Tapi yang paling kuat merah ya. Nanti ada hadis. Maka kalau kita melihat waktu merah berarti matahari sudah terbenam, karena merah tersebut datang setelah terbenam matahari. Maka mudah sekali kalau mau buka puasa, karena kita nggak bisa lihat matahari terbenamnya, lihat saja warna merahnya. Kalau sudah warna merah sudah datang, berarti matahari sudah terbenam. Tidak mungkin merah datang kalau belum terbenam. Jelas ya? Baik. Sebelum syafaq itu hilang. Padahal syafaqnya hilang, baru muncul waktu itu. Wa waktu sholatul isya'i ila nisful lail, hingga setengah malam al-awsat, yang tengah. Setengah malam yang tengah. Paham nggak? Ya. Setengah malam yang pertengahan. Baik. Anggap saja maghrib itu maghrib kan waktu malam juga kan? Ya. Sebelum matahari maghrib. Katakan jam 18.00. Ya. Isanya subuhnya katakan jam 5.00, katakan kan. 18 ke 5.00 berapa jam? 18 ke 24 4 jam, 9 jam ya. 9 jam. Maka pertengahan mana? 4,5 jam. Iya. Ya, maka 18 tambah 4,5 jam berapa tuh? Jam 12:30. Ya, 12:30. Maka menurut hadis ini waktu isya itu 12:30 maksimalnya. Maksimal? Menurut hadis ini. Menurut hadis ini gitu ya. Ya, tapi dalam hadis yang lain sepertiga malam. Beda lagi sepertiga kan? Bukan setengah malam. Tapi hadis yang lain tadi ya ulama berbeda-beda nih. Abu Daud ya, Az-Zahiri, hadis sama dari Muslim 681, bahwa waktu isya itu sampai datang waktu sholat yang lain. Apa waktu sholat yang lain? Waktu sholat subuh, terbitnya fajar sidik. Maka selama masih ada, masih belum terbit fajar sidik, selama itu juga masih boleh sholat isya. Masih boleh sholat isya. Ya, semuanya hadisnya sahih.
Jangan saling berantem kalau gitu. Oke, Ya. oke. Nah, tetap yang terbaik kapan? Awal waktu. Dari dia? Nah, Nah, ya pada waktunya ya. Kenapa awal waktu? Awal hadis pada waktu awal waktu itu gak dalil yang ada pada waktunya yang bukan awal waktu. Nah, kenapa disimpulkan awal waktu lebih baik? oke. Hadis awal waktu itu ada di Abu Dawud, ya. Ya. Tapi Abu Dawud mengambil dari hadis Muslim, Bukhari Muslim, ya. Asalnya dari Muhammad orang Muslim, ya. Maka tapi kata Bukhari Muslim nggak ada awal waktu, yang ada pada waktunya, li waktu, bukan awal waktu. Kenapa disimpulkan awal waktu lebih baik? Karena usia kita nggak ada yang jamin, Tahu. Pak. Iya. Kita pengen, kata Nabi, inilah waktu yang terbaik untuk sholat isya di 3 malam terakhir, kan? Iya. Ini waktu terbaik sholat isya. Kalau pada sana kita memberangkat masuk, kata Nabi, jadi nanti ada hadisnya, ya. Oke. Maka inilah waktu sholat isya yang terbaik. Jangan kita kalau itu terbaik, ya Nabi yang bersabda gitu kan. Tapi usia manusia nggak ada yang tahu. Kita nyari waktu terbaik, ya kalau sampai. Kalau nggak sampai bagaimana? Tanggung jawab itu. Ya. Bahwa waktu sholat subuh dan waktu sholat subuh min tulu fajri, dari terbitnya fajar malam tatlu isyamsi, selama belum terbit matahari. Ya, fajar itu ada 2. Fajar itu ada 2. Fajar sodik, ya, ada fajar kasih. Fajar sodik atau fajar sidik, ya, fajar yang benar. Fajar sodik kadib, fajar yang dusta. Ya, dibilang dusta, kenapa dibilang dusta? Fajar kadib itu datang lebih dulu daripada fajar sodik. Dia datang di sebelah timur tempat matahari terbit. Di sebelah timur cahaya putih seperti ekor, ya, memanjang ke atas. Ya, tapi panjangnya nggak vertikal, panjangnya melengkung seperti ekor lah. Ya, panjangnya ke atas. Tapi nggak lama gelap lagi, makanya dibilang dusta, terangnya bohong-bohongan. Fajar kasih, fajar dusta. Fajarnya udah muncul terang, dikira mau terang terus, gelap lagi. Namanya kebohongan. Ya. Nah, tapi kalau fajar sidik, fajar sodik, sama cahaya putih di sebelah timur tempat matahari terbit, ya, tapi terbitnya horizontal seperti benang memanjang, ya. Setelah terbit fajar sodik, maka terang terus terang terus, ya, udah gelap lagi. Jadi pada saat terbitnya fajar sidik, maka selalu terus terang sampai matahari terbit, kecuali mendung, ya. Walau min hadis Buraidah, dan baginya dari hadis jalan jadi jalur Buraidah, ya, fil asr, dikomentari pada waktu asar. Apa kata beliau? Wasyamsu baydau naqiyatun, pada saat matahari putih bersih. Artinya putih bersih itu kita melihat ke atas nggak silau, maka itulah waktu asar. Ya, itulah waktu asar. Enak, pandangannya cerah gitu. Ke atas terang tapi nggak silau, putih bersih. Itulah waktu asar. Ternyata itu kan bentuk rahmat dari Allah tuh, untuk mengetahui dari perbedaan waktu. Siapa yang buat ini? Matahari tiba-tiba kuning, tiba-tiba putih, tiba-tiba oranye, tiba-tiba gelap. Wa min hadis Abi Musa, dan pada hadis dari hadis Abi Musa, wasamtu murtafian, sedang tinggi-tingginya. Ya, mulai tinggi-tingginya. Itu waktu asar. Baik. Ada yang mau tanya atau kita lanjut? Ada nih, Ustaz. Ya, saya tertarik sama yang tadi, Ustaz, karena pemikiran saya tadi ternyata memang nggak ada dalilnya di Abu Daud tentang sholat itu di awal waktu. Karena saya pernah ngeliat kok ada ustadz itu termasuk
saya punya keluarga ustadz juga. Pas ada tamu, dia selesai tamunya sampai waktu duhur hampir mendekati waktu asar, Ustaz. 2:30 dia baru sholat. Saya pikir dia udah sholat, saya nggak tahu karena waktu saya berkunjung ke rumah dia, saya pikir udah sholat di awal waktu. Saya pikir. Waktu ke sono, waktu saya ke tempatnya dia, pas saya mau pulang 2:30 dia izin mau sholat. Kok sholat duhurnya 2:30 saya pikir. Ini saya baru tahu ternyata pada waktunya. Tapi kalau pada waktunya kan nggak dapat pahala jamaah ya Ustadz ya. Kadang kan orang jarang tuh jam segitu ya. Kalau di awal waktu biasanya kan Bisa. banyak tuh. Nah gimana tuh Ustadz? Ya. Ini hadis yang antum baca ini ada di hadis 182. Ya, ada hadis 182. Wali Hakim ya. Di awal di fil awal apa? bukan 163 ya awal waktu. Dari Abu Maksud Tirmidzi dan Hakim asalnya dari Bukhari Muslim dalam 183 ya. Tadi kita bahas. Jadi baik, kita bahas. Jadi kalau selama apa itu pada waktunya ya sholat zuhur di waktu zuhur. Selama masih ada waktu zuhur maka boleh sholat zuhur. Itu disebut sholat pada waktunya. Pernah nggak Nabi sholat di awal waktu? Oh, pernah. Pernah nggak sholat di akhir waktu? Pernah. Pernah nggak di tengah waktu? Pernah. Wah nggak bener Nabi nih. Kan ini bilang gitu. Iya. Iya. Seutama sampai berbuat pada awalnya. Dan Nabi bagaimana? Itu kan Nabi. Khusus untuk Nabi. Emang ada keterangan itu Nabi. Ya. Selama masih ada waktunya boleh. Ya, karena dasar itulah maka sholat itu kalau bisa jangan dijamak, soalnya nggak ada unsur gitu kan. Jelas ya. Lalu bagaimana tentang berjamaah? Ya kita lihat kalau berjamaah hukumnya apa? Bukannya fardu. Menghormati tamu hukumnya apa? Sunnah muakkad. Menghormati tamu hukumnya apa? Tinggian mana? Bukannya fardu ya Ustadz ya, secara jamaah ya, kecuali Imam Syafi'i yang sunnah muakkadah ya. Iya, fardu di mana dalil itu dasar apa? Ulama kalau berjamaah itu terbelah dua antara yang wajib sama yang sunnah muakkad. Oke. Iya, cuma dua dari nggak ada yang bilang mubah. Wajib terus sunnah muakkad. Iya. Oke. Yang bilang wajib kita tantang sekarang. Pakai dalil mana? Dalil yang Rasulullah, seandainya saya tidak menjadi imam, saya akan membakar rumah-rumah sahabat itu. Kalimatnya dibuka dua. Jangan sampai salah redaksi. Itu kalimat ancaman. Oke, ancaman. Kalimat ancaman. Saya akan membakar orang-orang yang ada yang laki-lakinya tidak sholat di masjid di rumah. Saya akan bakar rumah. Nah, saya akan juga belum. Belum. Saya akan belum. Saya akan makan. Udah makan belum? Belum makan. Pasti makan nggak? Pasti kayaknya. Belum pasti. Oh, belum pasti ya. Belum antum saya akan makan. Saya mau makan jatuh. Mau makan nggak ada yang pasti hari depan tuh nggak ada yang pasti. Iya. Saya mau makan misalnya. Nggak ada yang bisa makan, nggak ada yang bisa pasti. Kalau misalnya kejadian berarti kan Nabi belum membakar. Belum membakar. Kan Iya. Berarti kan ancaman. Tapi anggap aja jadilah. Iya, oke. Anggap aja jadi Nabi bakar. Berarti nanti nggak sholat berjamaah tuh. Ih, jadinya nggak sholat, harus membakar rumah. Paham nggak kira-kira? Masalah. Pahami setiap kata dibaca. Dia biar salah paham. Nggak ada paham ya. Berarti ancaman itu jatuhnya ada gimana, kaidah fikihnya. Al aslu fil amri lil bukan lil wujud. Kata fikih itu ada banyak ya tentang perintah. Al aslu fil amri
lil apa? Jadi tahbik ya untuk apa? Untuk mengancam. Ada lil takfir, ada lil apa? Lil irsyad. Banyak kaidahnya kan. Nah sama seperti anak-anak. Anak antum lah, mandi nggak? Kalau nggak mandi, kok pukul tuh. Anak nggak mandi juga dipukul nggak? Enggak sih. Tapi kalimatnya pukul nih. Untuk menandakan bahwa mandi itu sesuatu yang penting. Makanya dia sesuatu yang penting. Makanya dia kan diancam. Penting, bukan wajib. Kalau wajib gak perlu ancaman, Pak. Iya. Ya, langsung sanksi, Pak. Sholat subuh, ada ancamannya yang meninggalkan sholat subuh. Ada akan begitu. Iya, dan Langsung ancaman kan. Barang siapa meninggalkan sholat satu waktu saja, bahwa kafir. Kafir, iya. Langsung vonis, perlu ancaman. Iya, ngerti sekarang saya. Ya, jelas ya. Iya. Ada lagi. Bersat hadis sebentar ya Ustaz. Saya saya nggak bawa lagi. Tadi padahal udah saya siapin ya. Jadi saya kemarin nemuin hadis ini Ustaz, apa namanya? Kalau misalnya kita lagi sholat, ada yang lewat nih Ustaz nih. Di situ bunyi hadisnya kalau yang lewat itu wanita, anjing hitam. Iya, pemutus sholat. Iya, pemutus sholat gitu. Wanita, anjing hitam, terus sama satu lagi saya lupa itu. Keledai ya? Iya. Nah berarti kalau misalnya rojulun, orang dewasa atau anak kecil lewat, nggak batal dong gitu? Enggak. Iya, itu pun wanita lewat pun nggak batal. Aku harus tahu asbabul wurudnya. Bagaimana konteksnya? Iya. Nabi itu sholatnya di masjid. Sholat wajib ya. Masjidnya nggak seperti kita. Yang khusus, yang walau udah masuk, ada nggak pada kita masuk lagi sholat? Kalau ada yang masuk. Kambing masuk. Iya, benar. Di sini nggak ada. Iya benar. Saya baru ngeh ya. Kondisinya nggak sama seperti sekarang. Ya, makanya keledai diikat. Nah, keledai itu binatang tunggangan. Kalau kata kita motor lah, beda. Iya. Ya kalau nggak diikat orang lewat pakai keledai lewat nih. Kan keledai saya tuh, nggak fokus sholatnya. Oke. Iya, keledai saya gitu. Tapi kalau kita yakin udah diikat keledainya, sholat tenang kan? Maksudnya pemutus sholat itu yang diputus pahala. Antum foto A itu artinya memutus atau memetik atau memotong. Iya. Tali atau potong, digunting dipotong tali. Apakah talinya hilang? Hilang? Tidak hilang. Ya terputus terpotong aja. Sebagian masih ada kan? Masih talinya ada. Kan? Okay. Nah, maksudnya masih ada sholatnya, pahalanya kurang. Berarti sholatnya nggak batal ya? Batal bagi bacatnya Hambali, Hanafi. Bagi Hanafi sama Hambali ya. Bagi Hambali batal. Karena bagi dia sutra itu wajib. Oke. Antum sholat di rumah, di masjid, sendirian, nggak pasang sutra, atas sholatnya bagi mazhab Hambali. Oke. Jangan Hanafi. Ya karena antum nggak pasang sutra, otomatis ada orang nggak ada lewat ya. Ya, kalau pasang sutra itu kan tujuannya untuk orang nggak lewat. Iya. Ya, lalu masih ada orang yang lewat, antum tidak. Iya. Masih Indonesia ya biarin, kalau bukan antumnya. Dianya. Ini kadang saya udah pakai sutra nih Ustaz, tapi kan anak kecil juga anak kecil kan nggak ngerti ya, dia suka lari-larian gitu, ngelewat ke depan kita gitu. Apakah di mazhab yang lain itu termasuk batal sholat ya? Anak kecil jangankan bersutra, Pak. Anak kecil
itu tidak terkena hukum dan tidak mendapat pahala Ya, iya. karena belum balik, karena bukan mukallaf Ya. yang tidak terbebani hukum. Hmm. Ya, jangankan nanti bolak-balik itu, dia tidurnya di depan antum, kadang-kadang kencing di situ jadi nggak dosa pak, Iya, iya, iya. ya kan? Iya. Nah, maka bila anak kecil mondar mandir, kata mazhab Syafi'i, maka biarkan saja. Oh, Allah. Biarkan saja. Kenapa biarkan saja? Kalau antum fokus istirahatnya biar apa? Biar fokus sholatnya. Ya kalau ada orang anak kecil dihindari kayaknya fokus antum ke anak kecil kan, nggak tetap Iya, sholat. benar-benar Ustaz. Kadang dia lari nih, waktu itu pernah kejadian nih Ustaz. Ini kita waktunya buat bertanya aja deh Ustaz. Lagi jalan dia lari nih Ustaz dari jauh nih. Emang saya jadi nggak fokus ya nih. Ini orang mendekati saya, bener ada bapaknya sih sebenarnya. Ya nama juga kan orang Arab. Orang Arab kan tahu sendiri ya. Itu anaknya lari-larian gitu. Pas lagi lari, pas emang benar mau mendekati saya Ustaz, saya tahan begini, tahannya saya pelan sih, cuman kan dia begini, buk gitu ya kan, karena dia kenceng larinya gitu. Saat bapaknya sampai, aduh, kesian gitu sama anaknya gitu. Pas saya kemarin baca hadis ini, wah jangan-jangan saya kemarin salah loh gitu kan, karena yang jadi pemutus surat tadi itu keledai, apa namanya Ustadz, wanita Anjing hitam. sama anjing hitam ya gitu. Makanya minta minta koreksi. Nah, Biar kalau kedepannya dalam saya sebelum- lebih bijaksana. dalam kitab Subulus Salam, Subulus Salam itu salah satu syarahnya Bulughul Maram. Ya, penjelasan Bulughul Maram atau kita Subulus Salam salah satu yang dijelaskan juga bahwa yang dimaksud keledai itu begitu. Yang dimaksud dengan wanita itu wanita yang haid. Oh, wanita yang haid. Oke. Iya ya sudah balik ya. Wanita itu dua kan, sudah balik karena baliknya karena Ada khawatir haid. darahnya netes. Iya. Dan antum kalau misalnya wanita balik yang lewat, bisa tergoda antumnya nantinya walaupun dia nggak netes darahnya gitu kan lewat itu. Iya. Ke-distract ya, ke-distract itu apa ya? Keganggu pikiran. Terganggu. Nah, otomatis kan pemutus sholat tuh. Apanya? Ya pahala sholatnya. Pahala yang sholat. tadi fokusnya berkurang kan. Iya. Gitu. Oh, begitu. Nah kalau jadi wanita wadahnya, nah kalau anjing hitam itu kan anjing hitam itu kan setan. Iya. Dia kan datang kan. Siapa? Ya memang jin itu ada sering lewat dalam lintasan di pikiran kita. Betul. Tujuan kita nggak khusyuk. Iya. Agar kita nggak khusyuk. Kalau itu mah sering. Aduh, udah fokus lagi salat itu. Oh, gitu. Kalau antum paham dengan bacaan sholat, ya insya Allah sih cuma antum tadabur dengan Fatihah saja. Iya. Itu di dalam sekali itu, Betul sih. dalam sekali. Nah kalau kita kaji itu, Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, pakainya alif lam. Iya. Ya, hamada itu pujian. Pujian. Ya, Segala Hamada. pujian berarti. bukan segala pujian. Jadi alhamdulillah itu kalau dari perkata alif lam itu bermakna marifat. Kalau alif lam itu ya marifat satu. Tertuju. Oh, oke. Kalau alif lam dibuang hamdan. Ya, Ya, jadinya pujian banyak segala pujian. pujian tadi. Iya. Nah kalau pakai alif lam cuma satu, terbatas, khusus. Khusus ya. Maksudnya apa? Pujian tuh khusus. Gak boleh buat yang lain. Oke. Alhamdulillah, pujian yang terpuji cuma satu, gak ada yang lain. Ya, alhamdulillah, linya lamnya lam tamlik kepemilikan, hanya khusus one. Satu-satunya pujian khusus hanya untuk Allah, nggak boleh untuk yang lain. Ya, antum muji aneh nih, ini orang yang cerdas, nggak boleh. Kalau memuji orang
Alhamdulillah, puji Allah dulu. Karena Allah lah yang membuat orang itu cerdas. Oke. Oh iya betul. Nah, kalau kita pada dalam itu luas sekali. Alhamdulillah, segala puji, satu-satunya pujian hanya untuk Allah. Pujian pada yang lain batal sholat yang sah. Kenapa? Kok ada yang menduakan Allah? Allah nggak suka diduain. Baru Al-Fatihah nih, belum doa tiga gitu kan. Segala puji, kan artinya segala pujian hanya untuk Allah gitu kan. Iya. Baik, hanya untuk Allah. Kenapa sih Allah dipuji? Kenapa harus dipuji? Karena punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, pakai alif lam. Oh, iya. Satu-satunya yang pengasihnya tak terhingga, penyayangnya pengasih lagi penyayang, tak terhingga. Ar-Rahman Ar-Rahim, gak ada yang duain, tidak ada duanya. Kasihnya seorang ibu, seorang manusia masih ada batasan, tapi Allah tidak terbatas. Ya, kalau manusia senang sama orang, dia kasih orang itu. Tapi kalau udah mengkhianatinya, boro-boro. Tapi Allah yang kafirnya kasih rezeki. Betul. Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih Maha Penyayang. Wajar nggak dipuji? Wajar, karena zaman dia pemilik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Panjang ya berat, antum. Oh. Bisa aja. Soalnya enak nih. Bisa aja lah. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik. Nah, dia Malik Yaumiddin, Raja. Nah, pada saat kita mengetahui Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, antum akan timbul rasa apa kira-kira terhadap Allah? Takarub sih, dekat begitu dirinya gitu. Allah Maha sayang sama Allah, sayang sama antum. Allah sayang banget, ngasih antum. Maka timbul rasa apa? Rasa harap. Oh, oke. Iya, ar-rojah. Iya, pengharapan yang kalau antum berharap sama aneh, yang kadang-kadang penyayang gitu kan, ya terbatas ani. Salah harapan antum. Berharapnya yang pada yang maha. Berharap kepada yang maha pengasih, maha penyayang, tak terbatas, maha kaya. Dia kasih sayangnya nggak pernah hilang, nggak pernah habis. Antum berbuat dosa puluhan kali, tobat sekali, Allah kurang apa? Ya, akhirnya timbul rasa harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Ustaz, 1 menit lagi masanya. Nanti kita lanjutin lagi ya. Ini enak masalahnya gitu, nanti deh kita lanjutin lagi insyaallah. Baik, kalau aku ngerti bahasa per hurufnya enak. Makanya belajar bahasa. Oke, nanti kita bahas lagi Ustaz. Ya, walfila jazakumullahu wa iyyakum. Semoga apa kita bahas menjadi ladang amal buat kita semua. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan terima Allah Subhanahu wa taala menjadi ladang amal taman kita di akhirat kelak. Wa qul haq rabbikum, semua yang datangnya dari Allah, semua yang salah mohon dibuka pintu maaf sebesar-besarnya dan diganti dengan kemahamurahannya dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Kita tetap dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur jazakallahu khair Ustaz. Izin live. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.